Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam ya untuk masih bisa mengikuti kelas Kristologi di STID Muhammad Natsir Bekasi. Absen tadi sudah ya. Pada hari ini ada 6 orang. Oke, alhamdulillah. Kita sudah mempelajari kelas-kelas sebelumnya yaitu sejarah kekristenan, kemudian sejarah dan versi Bible ya. Sudah cukup segitu atau masih kurang? Masih kurang. Kurang. Karena apa? Rencana pertemuan kita kan antara 15 pertemuan ya. Jadi saya takut nanti bagian kritik teksnya nanti malah sedikit. Jadi saya ingin memperkenalkan dulu kritik teks. Yang kemarin-kemarin sudah kita pelajarin itu saya pikir sudah cukup menjadi dasar buat kita. Nanti kalau kita masih ada waktu, nanti kita bisa kembangin lagi atau kita gali lagi ya. Tetapi kritik teks ini juga merupakan sebuah topik yang sangat penting di dalam dunia kritik kristologi. Ya, karena kritik teks ini adalah sebuah apa namanya ya, sebuah ada yang masuk. Masuk. Ya. Apa macet? Hah? Macet. Hujan tadi. Hujan? Hujan di mana? Di mana tadi? Jalan tadi hujan tadi terus. Oh, di jalan. Lewat tol. Lewat pinggir tol maksudnya. Baik, ada yang baru bergabung 2 ya. Udah mulai. Siapa? Satu siapa? Erlangga sama Erlangga. Ridwan. Ya. Berarti satu yang nggak datang ya? Baik, kita mulai ya. Kita lanjutkan. Jadi, dengan mempelajari kritik teks, itu kita bisa memberikan argumen yang artinya tidak terbantahkan. Dengan kritik teks, kita bisa membuktikan apakah sebuah ayat itu otentik atau tidak. Ya, kemudian apakah penerjemahannya sesuai atau tidak. Apakah ayat-ayat di dalam Bible itu kontradiktif atau tidak. Itu yang penting ya. Jadi saya tuliskan di sini supaya kalau ada yang mau catat. Jadi kalau kritik teks itu pertama yang kita pelajarin adalah keotentikan ayat. Yang kedua, kontradiksi ayat atau antar ayat. Yang ketiga, kesalahan atau ketidakkonsistenan penerjemahan. Ya. Nanti kita akan lihat contoh dari masing-masing ayat yang di dalam Bible yang istilahnya tuh jelas banget gitu bahwa ayat itu tidak otentik, bahwa antar ayat itu ada kontradiksi, bahwa penerjemahannya itu ada kesalahan dan ketidakkonsistenan. Termasuk di dalamnya ketidakkonsistenan penerjemahan itu bukan hanya di dalam satu versi Bible, tetapi antar versi. Ya, antar versi itu penerjemahannya juga berbeda. Penyebabnya kenapa? Gitu. Kontradiksi antar ayat itu juga penyebabnya kenapa? Gitu. Keotentikan ayat itu juga nanti kita bisa ketahui dari sejarah dan penelusuran dari manuskrip kuno gitu ya. Nah, ini maksudnya
Ya, ini tiga poin ini itu yang akan kita nanti pelajari di dalam pengenalan kritik teks. Nanti akan saya berikan contoh-contoh ayat yang tidak otentik, juga mengenai kontradiksi antar ayat. Yang paling banyak itu ada di nomor 2. Ya, paling banyak itu di situ. Nah, mungkin kita nanti nggak perlu lihat sampai semuanya, karena ada ratusan ya, yang sudah saya sodorkan di dalam materi saya itu kurang lebih hampir 300. Hampir 300. Kira-kira 275-an lah. Tetapi kalau mau lihat yang di luar itu, bisa sampai 700. Mau tiap hari gitu, tiap minggu gitu, ngeliatin kontradiksi. Enak juga ngeliatin sih kadang-kadang ya. Jadi, kalau misalnya gini, kan kita ini kan umat beragama. Tetapi ini dalam konteks akademisi ini ya. Kenapa kok yang kita, yang kita pelajari kok Bible doang gitu. Yang lain kok enggak gitu. Karena memang dari kekristenan itu kan kita tahu bahwa mereka juga yang gencar melakukan upaya pemurtatan. Makanya itu yang kita fokuskan gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam keautentikan ayat ya. Keautentikan ayat ini sebagian kemarin kita sudah pelajarin kan, waktu kita mempelajari versi Bible, kemudian ada perbedaan atau ayat-ayat yang tidak otentik atau tidak asli. Kemarin kita sudah lihat ada di 1 Yohanes 5:7, ada di Matius 7:21, ada di Matius 17:21, ada Matius 18:11 dan sebagainya. Terutama ayat-ayat yang di dalam Bible sendiri itu diberi tanda kurung gitu. Ya kan? Kalau di dalam penerjemahan Al-Qur'an ya, penerjemahannya itu ada tanda kurung juga kan? Itu artinya apa? Apakah itu ayat tidak asli atau kata-kata itu tidak asli? Apa artinya? Penegasan. Ya, penegasan artinya menerjemahkan dengan ditambahkan dengan tafsir. Ya kan? Misalnya ada kalimat katakanlah ada tanda kurung Muhammad gitu ya. Artinya yang disuruh mengatakan adalah Nabi Muhammad gitu. Terus contoh misalnya ya misalnya. Terus ada kepadanya misalnya dalam kurung Ismail misalnya. Itu artinya ditujukan kepada Ismail alaihissalam. Itu ya contohnya. Bukan berarti ayatnya itu tidak otentik gitu. Tetapi penerjemahkan menggunakan tafsiran. Ini untuk siapa, dari siapa, kepada siapa gitu misalnya. Contoh lah gitu ya. Kalau yang kita pelajari keautentikan ayat di dalam Bible itu, di Bible juga ada tanda kurung, itu bukan penafsiran yang seperti Quran, tetapi ayat itu diberikan tanda kurung karena apa? Karena tidak ada di dalam naskah-naskah yang kuno, yang awal-awal gitu. Artinya yang lebih dekat dengan narasumber gitu. Minggu kemarin kan kita sudah melihat ini ya. Ini kan ada Bible, terbitan LAI, TB2 nih, terjemahan baru 2 gitu kan. Setiap beli ini, itu dapat ini. Ini adalah penjelasan singkat TB2 gitu. Kalau kita lihat yang di halaman terakhir penjelasan ini, ada keterangan nih yang saya kasih tanda kuning nih. Saya baca ini ya. Keterangan, teks Masoret, teks Ibrani yang dilestarikan turun-temurun oleh para penyalin yang sangat setia menjaga ketetapan naskah kitab suci Ibrani. Yang kedua, tanda kurung tegak ya. Dalam Perjanjian Baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Artinya itu, bedanya di situ ya. Jadi saya ulang nih, kalau di Quran ada tanda kurung, artinya itu penegasan atau penafsiran kepada siapa, dari siapa, untuk siapa. Ya. Tapi kalau di dalam Bible ada tanda kurung, itu artinya teks-teks itu tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Artinya, naskah-naskah yang zaman dulu ada yang ada, tetapi kemudian yang lain ada tapi sudah beda waktu gitu. Ada yang hanya beberapa dekade, ada yang sampai ratusan tahun, bahkan ada yang 1 milenium. Contoh yang kemarin kita baca itu 1 Yohanes 5:7, abad keempat nggak ada, ya. Abad ke-10 nggak ada, adanya di abad ke-16 baru ada. Dari abad 4 sampai abad 16 beda berapa tahun?
11. 1 milenium kan, 1000 tahun lebih gitu, baru ada. Ya, kalau mau dibilang itu ayat-ayat berasal dari penafsiran, boleh juga, tetapi menafsirkannya setelah 1 milenium gitu. Dan penafsirkannya itu adalah menafsirkan artinya menyisipkan konsep teologi ke dalam sebuah ayat atau sebuah kitab. Ya. Sedangkan satu kitab yang sama, ya, atau versi kitab yang sama menimbulkan beberapa aliran dengan konsep teologi yang berbeda gitu. Kalau dalam Quran, satu Quran, misalnya kita bicara versi atau mushaf haf gitu ya, misalnya dengan ada versi waras gitu misalnya. Nanti ada versi yang lain. Kan kita mengenal ada beberapa kiroat kan, Ada 7 sampai 10. bahkan ada yang 14 kalau nggak salah. 11. Quran kan diturunkan dalam 7 ahruf, ya kan? Ada yang tahu bedanya ahruf dan kiroat? Ini STID nih. STD nggak tahu ahruf sama kiroat gimana ini? Belum diajarin? Ahruf enggak tahu. Hah? Ahruf itu bahasa literalnya huruf, 7 huruf. Ada yang maksudnya pernah baca teman ada yang menyamakan huruf sama dengan itu, ada yang disamakan. Disamakan. Ada yang menafsirkan bahwasanya tadi yang huruf sama qiraah itu disamakan. Terus ada yang huruf itu emang karena emang dari logatnya setiap tempat itu dan penulisannya. Logat. Kalau ahruf itu artinya itu ada cara baca. Ya, cara membaca gitu. Kalau tadi bilang logat dari tempat tertentu, itu masih bisa masuk. Tetapi ahruf itu adalah cara membaca gitu. Ya. Tapi kalau kiroat itu bisa jadi adalah gabungan dari beberapa ahruf. Ya. Jadi misalnya kan 7 ahruf. Ahruf pertama dengan ahruf kedua ini menjadi satu kiroat, variasi bacaan. Nanti ahruf ketiga, ahruf keempat menjadi kiroat yang kedua. Begitu seterusnya sampai ahruf 7. Nanti ada gabungan lagi. Dari beberapa ahruf ini, misalnya 3 ahruf, menjadi satu kiroat baru. Bedanya di situ. Jadi kalau ahruf itu adalah cara membaca, kiroat gabungan cara membaca. Gabungan dari beberapa cara membaca. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau di Bible, mereka menyebutnya variasi teks gitu. Kalau di Quran variasi bacaan, kalau di Bible variasi teks. Jadi di Quran ada perbedaan cara membaca, kalau di Bible perbedaan tulisan atau teks. Kira-kira kalau menurut kalian nih, ini kan kalian masih muda-muda nih, variasi bacaan dengan variasi teks itu kira-kira masih lebih otentik yang mana? Variasi bacaan lebih otentik. Kalau variasi teks, ada kemungkinan besar teks yang berbeda itu adalah tambahan, ya kan? Teks itu adalah sisipan gitu. Bahkan ada di yang kemarin kita baca, teks itu adalah pinjaman gitu. Minjem nggak dibalik-balikin gitu. Ya, jadi kita harus mengenal variasi bacaan dan variasi teks. Jadi kalau kita mau mendalami masing-masing itu, mendalami kedua variasi itu, yang variasi bacaan itu udah pasti otentik. Hanya cara bacanya yang berbeda. Ada yang dari Sunda? Bener nggak orang Sunda nggak bisa ngomong F? Hah? Ada yang bilang begini, enggak itu fitnah kata gitu. Itu fitnah. Bukan fitnah, fitnah gitu. Jadi kalau dia bilang orang Sunda kan nggak bisa ngomong F, enggak kata siapa itu fitnah gitu. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang jadi setiap daerah itu kan memang lidahnya itu sudah terbentuk lah ya. Dari kecil sudah terbentuk sampai dia besar, sehingga cara mengucapkan sebuah atau beberapa huruf atau kata itu berbeda dengan daerah lain. Betul kan? Betul. Contoh, dalam bahasa Inggris juga ada. Kalau orang Inggris, Britain gitu kan, ngomong Friday gimana? Friday. Friday gitu kan ya. Coba orang Australia, sama-sama bahasa Inggris. Ngomongnya gimana? Friday. Coba. Friday. Bukan Friday.
Friday. Nah, itu adalah juga variasi bacaan gitu. Ya. Ya, paham ya? Banyak contoh yang seperti itu, variasi bacaan. Contoh, orang Jepang suruh ngomong R gitu. Bisa nggak? Nggak bisa, ngomongnya L gitu. Apa terbalik ya? Orang Jepang itu. Korea gimana? Nggak bisa ngomong apa? itu tajwidnya gitu kali ya. Nah, jadi gitu ya. Setiap bangsa atau setiap suku itu mempunyai logat atau dialek yang khusus gitu. Karena memang dari kecil mereka sudah terbentuk gitu. Ya. Kan eh, manusia memiliki rongga mulut untuk mengeluarkan bunyi gitu kan. Setiap daerah-daerah atau suku atau bangsa itu mereka sudah terbiasa menggunakan rongga tertentu untuk membunyikan bunyi tertentu gitu. Ya, jadi setiap bangsa atau ini memang berbeda-beda gitu. Lain halnya dengan variasi teks. Kalau variasi teks, dokumen-dokumen yang paling awal yang ditemukan, misalnya tidak ada teks seperti ini, tahu-tahu 1 milenium kemudian ada teks tambahan gitu. Itu bedanya di situ ya. Oke. Terus yang kedua, kontradiksi. Kontradiksi ayat itu, ini kita tidak bicara keluar dari satu Bible. Bible ini, versi ini, terjemahan ini, dalam bahasa ini, di dalamnya banyak sekali terdapat kontradiksi. Artinya misalnya di kitab ini bicara ini, di kitab ini bicara ini, dalam satu Bible. Kejadiannya sama, tapi nama orangnya berbeda. Bisa begitu. Atau kejadiannya sama, nama tempatnya berbeda. Bisa begitu. Atau nama tokohnya sama, kejadiannya berbeda. Ya. Misalnya cara atau bagaimana seseorang itu mati misalnya. Tokohnya sama. Tokohnya nggak berbeda. Tokohnya dimaksud ya udah itu aja gitu. Tapi kisah cara matinya dia di dalam satu Bible berbeda. Ada cerita yang berbeda gitu. Itu berarti kan sudah termasuk kontradiksi. Gitu kan. Nanti ada lagi contoh misalnya. Orang ini lahir pada zaman ini. Orang ini lahir pada zaman ini. Orangnya sama. Tapi lahir pada zaman yang berbeda. Itu juga kontradiksi kan? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Contoh lagi misalnya. Di dalam pasal ini menceritakan tentang kisah ini. Kemudian kisah ini diulang di pasal yang lain atau di kitab yang lain. Tetapi dengan urutan yang berbeda. Gitu. Itu juga bisa terjadi. Itu juga kontradiksi kan? Bahkan ada yang begini. Dalam satu pasal diceritakan orangnya sama, kejadiannya sama, tapi urutannya berbeda. Jadi ceritanya diulang, tapi urutannya berbeda. Itu juga bisa terjadi. Dalam satu pasal. Di dalam Bible yang sama gitu. Ya. Itu adalah contoh-contoh jenis kontradiksi yang ada di dalam Bible. Kalau di Quran ada nggak begitu? Di Quran kan memang diceritakannya kadang-kadang satu kisah ceritakan di surat ini, nanti di surat yang lain menyebutkan tokoh yang sama gitu kan. Ya kan? Tetapi kan tidak ada kontradiksinya. Yang sering dituduhkan kontradiksi di dalam Quran itu, mereka tidak mengetahui asbabun nuzulnya, ya kan? Tidak mengetahui konteksnya. Disebut kontradiksi gitu contohnya. Di dalam Quran ada kontradiksi nggak? Saya nemu satu loh. Oh, penasaran nih. Oh iya, pada penasaran. Saya nemu satu. Di An-Nisa 82. 82. Oh, penasaran nih. Pak Andoko udah pernah dengar belum? Di Quran ada kontradiksi? Saya nemu satu. Ayo, An-Nisa 82. Sekalian pernyataan ini. Yang langsung nemu, langsung baca. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Bertentangan apa? Kata lainnya. Kontradiksi. Itu ada satu. Ya. Bukan ayatnya.
Kaget tuh, ada yang kaget tuh. Bukan dasar ayat. Jangan kaget dulu, Pak. Ini justru pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran bukan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak kontradiksi. Iya. Ini penegasan kan? Penegasan. Mohon maaf nih bercanda nih. Tapi kita harus ambil pelajaran di dalam An-Nisa 82 ya. Ingat ya, kalau Quran tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak kontradiksi. Ya. Benar kan? Ada kata kontradiksi kan? Benar. Untung aja ketemu. Iya tadi. Nah, bedanya di situ. Kita umat Islam mengimani bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran adalah firman Allah. Ya kan? Jadi Allah menegaskan, kalau tidak berasal dari Allah, pasti ada kontradiksi. Nyatanya, memang tidak ada kontradiksi. Gitu. Hanya ada kata kontradiksinya gitu. Ya, lain halnya dengan Bible. Walaupun diklaim bahwa itu adalah firman Tuhan, tetapi kenyataannya banyak kontradiksi. Baik yang di perjanjian lama maupun yang di perjanjian baru. Oke. Ada pertanyaan dari sampai sini? Oke, selanjutnya yang kita kenal dengan kritik teks itu adalah adanya kesalahan atau ketidakkonsistenan dalam penerjemahan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Satu, karena penerjemahannya itu berasal dari dua naskah atau dua manuskrip yang berbeda. Oke. Yang kedua, karena ada pesan-pesan sponsor di dalam penerjemahan itu. Ya. Maksudnya, di dalam pada waktu menerjemahkan, itu ada sebuah kayak pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan teologi mereka. Makanya penerjemahnya disesuaikan dengan teologi mereka. Bisa begitu gitu ya. Nanti kita akan pelajarin apa aja contoh-contohnya gitu. Dari mulai yang tidak otentik, yang kontradiksi, yang kesalahan yang tidak konsisten atau kesalahan yang tidak sama gitu. Itu juga nanti kita bandingkan dari masing-masing versi Bible. Ya. Bible versi ini kata yang sama diterjemahkan dengan kata apa? Bible yang lain, versi lain, kata yang sama diterjemahkan dengan kata yang berbeda, yang mempunyai makna yang berbeda. Bahkan ada nama tempat yang berbeda. Nanti ada angka yang berbeda. Ya. Oke, kita mau langsung masuk ke contoh-contohnya aja ya. Kalau yang ketidakotentikan ayat kan minggu kemarin kita sudah lihat kan ya, contoh-contoh ayat yang tidak otentik. Masih ingat kan? Ada catatan kaki yang berbunyi demikian. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Gue yang ngomong ya, bukan gue. Kita kemarin sudah ngeliat cukup banyak ya contohnya ya, belasan ayatnya. Kita masuk ke kontradiksi antar ayat. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa di dalam kitab, dalam satu Bible yang sama, kitab ini orang dilahirkan pada zaman ini, di kitab yang lain, orang yang sama dikisahkan lahir pada zaman yang lain. Gitu. Ya, contohnya. Kita mau bahas nih sekarang nih. Contohnya, tokoh adalah tokoh yang paling utama di dalam perjanjian baru. Siapa? Tentang Yesus. Yes. Di Eh. Matius. Bukan di Matius. Markus dan Lukas. Asli itu. Coba, kalian kan sudah mempelajari kan sedikitnya. Di Matius, Yesus lahir pada zaman siapa? Raja. Herodes. Herodes Agung kan? Ya. Kemarin saya udah katakan ya, Herodes ini gelar ya, bukan nama asli ya. Coba salah satu. Cari tahu Herodes Agung itu lahirnya sampai matinya tahun berapa sampai tahun berapa. Ya. Yang lain jawab. Ya, kalau di Lukas, Yesus lahir pada zaman ada kejadian apa waktu lahir di Lukas gitu.
Nih saya tutupin dulu. Ini ada kejadian. Salah satu tari Herodes Agung lahir mati tahun berapa sampai tahun berapa? Yang lain cari di Lukas, Yesus lahir pada zaman kaisar siapa? Ada kejadian apa? Yang lain cari di Lukas pasal 2. Yang Herodes. Yang Herodes coba. Herodes Agung dilahirkan pada 73 sebelum Masehi. 73 apa 37? 73 sini. 73. Ya. Sampai matinya? Sampai meninggal pada usia 70 tahun pada tahun 4 sebelum Masehi. 73 sampai 4 sebelum Masehi ya? Ya. Oke. Dan di sini ditulis 2 tahun setelah kelahiran Yesus Kristus. 2 tahun setelah kelahiran Yesus Kristus. Berarti Yesus lahirnya tahun? 2. Sebelum. Sebelum. 6. Berarti lahirnya zaman Herodes Agung. Ini kan? Ya. Berarti lahirnya 6 sebelum Masehi kan? Ya kan? Kan Masehi kan begini nih. Ada nggak tahun 0 Masehi? Ada nggak tahun 0 Masehi? Pertanyaan saya. Hah? Sebelum Masehi. Ada nggak tahun 0 Masehi? Nggak ada. Jadi ini misalnya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kok satu lagi? Baru 2, 3, 4 gitu kan? Sebelum nasi surga. Ini sebelum Masehi, ini Masehi. Masehi. Gitu ya. Gitu kan? Iya. Ya. Jadi kalau 6 Masehi berarti di sini kan? Iya. Yesus lahirnya kan? 2 tahun setelah kelahiran Yesus. Di sini Herodes mati kan? Ya, 2 tahun setelah. Oh ya, 6. Kenapa dianggap Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi? Karena di Matius diceritakan Herodes Agung sewaktu mendengar berita dari orang-orang Majus yang datang ke bayi Yesus memberikan persembahan dan segala macam, tapi mereka tidak kembali ke Herodes Agung tapi langsung pulang. Herodes Agung marah. Dianggapnya bahwa itu adalah raja yang akan menggantikan dia gitu. Makanya dia memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Ya kan? Di daerah itu supaya dia takut supaya tidak ada yang menggantikan dia gitu. Jadi diasumsikan atau dianggap paling lama Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Oke. Sekarang yang di Lukas. Yesus lahir pada zaman siapa? Agustus. Ada kejadian apa di situ? Waktu lahir? Pendaftaran. Sensus. Nah, Siapa yang mengadakan sensus itu? Raja Agustus itu. Iya, tapi ada wali negeri siapa? Kirenius. Kirenius menjadi wali negeri ya. Syria. Cari tahu di Google. Kirenius jadi wali negeri Syria. Ini sedang dalam proses mencopot anaknya Herodes Agung. Atau melucuti lah gitu. Atau melikuidasi lah gitu bahasa kerennya. Melikuidasi Raja Herodes juga namanya kan, gelar ini kan. Herodes Archelaus. Tahun berapa nih? Cari tahu. Ketemu? Benar. Tahun berapa nih? Nama Masehi. Nama siapa 6 sebelum Masehi? Nama Masehi ini. Menurut Yosefus Cek bener nggak nama Masehi? Jangan-jangan dia salah. 6 sebelum Masehi lagi. Nama Masehi ini. Kalau di sini nama Cek, bener nggak tulisannya? Duluan. Dicek. Cek. Cek yang lain. Bener nggak nama Masehi? Benar. Bener. Iya. 6 ya. Nah, Nama Masehi berarti di mana? situ. Ini kan 5, 6. Iya. Berarti di sini kan? Iya.
Quirinius kan. 6 Masehi, pada waktu Quirinius ditunjuk menjadi wali negeri Syria, melucuti Raja Herodes Archelaus. Archelaus ini adalah anak daripada Herodes Agung. 6 Masehi, ya kan? Ini 6 sebelum Masehi, ini 6 Masehi. Beda berapa tahun? 12 tahun. Ini yang saya maksud tadi. Orangnya sama, lahir pada zaman yang berbeda, di dalam satu Bible yang sama. Salah nulis. Ini sudah jadi perdebatan ratusan tahun antara di kalangan Kristen sendiri. Dan sampai sekarang belum ada jawaban yang memuaskan. Dia nambahin teman-teman. Kenapa? 10 tahun nggak nyampe 12 tahun. Jaraknya 10 tahun. Jalannya. Oh, inklusif maksudnya. Itu namanya perhitungan inklusif. Kurang lebih 12 tahun. Iya. Ya, tapi paling gampang kan ini 6 nih 6 berarti 12 tahun udah bedanya gitu lah. Ya. Baca kilat. Artinya mungkinkah ya sebuah kisah untuk satu tokoh yang sama dikisahkan berbeda? Jadi pertanyaannya apa? Ini beneran Yesus yang sama atau bukan gitu? Yang mana yang benar gitu kan? Mana yang benar? Mana yang salah dong, mana yang bener? Mungkin nggak dua-duanya bener? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti salah. Berarti ada salah satu kan? Yang salah. Makanya tanyanya yang mana yang salah gitu. Nggak ada yang salah. Walaupun nama orang tuanya sama, ya kan? Nama orang tuanya kan sama. Di sini Yusuf dan Maria, di sini juga Yusuf dan Maria. Tetapi kok berbeda tahunnya apa? Zamannya. Bedanya 12 tahun. Jadi kalau mereka merayakan Natal untuk merayakan kelahiran Yesus, kita bisa tanya, yang dirayakan itu Yesus yang lahir di sini apa yang di sini gitu. Boleh dong? Boleh. Karena kita mengetahui ini 4 sebelum Masehi atau 6 sebelum Masehi, yang ini 6 Masehi, bukan kita yang ngarang. Ini kan akademisi semua yang menentukan. Sejarawan yang menentukan. Kan gitu. Ya, kalau di sini Yesus, di sini juga Yesus. Nah, apakah ini Yesus yang sama gitu? Paham ya? Maksudnya? Ini sudah merupakan sebuah kontradiksi yang sudah ratusan tahun diperdebatkan di kalangan mereka sendiri dan belum menghasilkan jawaban yang memuaskan. Ada yang mau tanya di sini? Coba cari referensi ayatnya. Yang di Matius ini, Matius berapa sampai berapa? Yang di sini Lukas berapa sampai berapa? 2 tadi 2. Ini Lukas 2 ya. Ayat 1 sampai berapa deh? Ya, coba dicek supaya Yang Buat- awal. buat catatan kita aja. 2 1 sampai 25. 2 ayat 1 sampai 25. 25. Anggaplah sampai 52 lah. Ya. 1 sampai 52. Anggaplah itu kan komplit. Kalau di Matius tadi berapa sampai berapa? Matius? Kok 1 sih? 2 kali. Matius 2 ya. 2 1 sampai 25, 23 ya. 23 lah. Biar komplit gitu, jangan sepotong-sepotong, ntar kirain kita cari picking lagi. Ini satu pasal nih gitu. Kemudian ada kejadian apa lagi yang membedakan antara Matius 2, 1, 2, 3 dengan Lukas 2, 1 sampai 52. Ini juga kejadian yang apa ya, yang cukup besar gitu poinnya. Kalau kita baca Matius 2 ayat 1 sampai 23 diceritakan
Yesus dibawa kemana? Ke Mesir, ya kan? Nah, di Lukas 2 ayat 1 sampai 52, ada nggak kisah Yesus dibawa ke Mesir? Ayo, Luk. Lukas, ada nggak? Ada benar. Tidak ada, ya kan? Enggak ada. Tidak ada kan? Yesus tidak ke Mesir. Jadi, urutannya begini. Kalau yang di Matius, lahir di Bethlehem, ya kan? Azan ya? Belum. Belum. Bapak bisa aja. Lahir di mana? Bethlehem. Setelah lahir, dibawa ke Mesir. Terus kemudian setelah Raja Herodes meninggal, pulang kemana? Kotanya. Ya, kota Nazaret kan? Kalau dari Mesir, pulang ke Nazaret kan? Nah, ini ada yang menarik nih. Di ayat ke-23, ya, yang terakhir ya. Coba dibaca. Yang mana? Yes. Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, ya, perhatikan ya, ada kalimat terakhir tuh. Supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ini berarti merujuk ke mana? Nabi-nabi. Nabi-nabi berarti nabi-nabi sebelum Yesus dong. Iya. Ya kan? Di mana kisah nabi-nabi sebelum Yesus? Berarti kan di Perjanjian Lama. PL kan. Cerita nabi-nabi kan, kita tahu Neviim gitulah. Kisah nabi-nabi. Ada nggak nabi-nabi di Perjanjian Lama yang menyebut Yesus orang Nazaret? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang menyebut Yesus orang Nazaret. Boro-boro menyebut orang Nazaret. Kata Yesus juga nggak ada di dalam PL. Gitu. Ya. Walaupun mungkin digambarkan misalnya nubuat untuk Yesus misalnya. Kata-kata Nazaret sendiri nggak ada. Kata Nazaret itu nggak ada di PL. Ya, itu sebuah poin yang sangat penting. Bahwa penulis Matius menuliskan seperti ini, ternyata di PL, di seluruh PL tidak ada kata Nazaret. Gitu. Dan dia yang dimaksud dengan nabi-nabi ya, jamak ya. Berarti kan nabi-nabi yang di PL sebelum Yesus lahir gitu. Ternyata tidak ada. Oke. Terus kemudian yang di Lukas. Yang ini udah paham ya? Saya hapus ya. Coba dicek di Lukas 2. Setelah Kirenius, sensus, kronologinya gimana? Jadi Yusuf dan Maria datang dari mana? Datang dari mana ke mana? Dari kota Nazaret, Dari Nazaret. Ya Nazaret atau Galilea kan? Atau Galilea ke Yudea.
Terus kemudian setelah sensus, setelah Yesus lahir, dibawa kemana? Lukas 2, ayo. Hmm? Ya, kembali kan? Kembali mereka ke Galilea kan? Oh, Bethlehem. Enggak dong. Lukas 2, 39 sama 40. Kembali mereka ke Galilea, kota mereka Nazaret. Jadi kan kembalinya ke? Jadi dari Yudea kembali ke Nazaret atau Galilea. Bener kan? Pada akhirnya tinggalnya di Nazaret lagi gitu. Tapi kalau di sini dari Nazaret ke Yudea, terus Yesus lahir, baru dari Yudea balik ke Nazaret. Kalau dari sini lahir di Bethlehem, dibawa ke Mesir, pulang dari Mesir ke Nazaret gitu. Sama atau beda? Beda kan? Jadi yang di sini Yesus tidak pernah dibawa ke Mesir gitu. Apakah sama Yesus yang di sini sama sini? Ada apa namanya? Bantahan lah gitu ya. Ini saling melengkapi gitu. Jadi mereka nanti akan membuat narasi bahwa sebelum mereka kembali ke Nazaret inilah di sini mereka ke Mesir gitu. Gitu. Jadi seolah-olah menarasikan bahwa ini tuh melengkapi ini, di sini nggak ditulis ke Mesir, tapi ke Mesir itu yang ini gitu loh. Jadi seolah-olah di matchingkan begini gitu loh. Tetapi yakin nggak penulis Lukas tahu kalau Yesus ke Mesir apa enggak? Pertanyaan kan begitu. Ya kan? Sedangkan zamannya aja berbeda gitu. Bedanya tadi berapa? 12 tahun. Ini seperti ini adalah sebuah apa namanya? Kontradiksi yang fatal ya kalau saya bilang ya. Fatalnya karena zamannya berbeda, kemudian dikonfirmasi oleh sejarawan-sejarawan gitu. Yudea itu termasuk dari mana? Yudea itu selatan. Coba cari di Google Map, Bethlehem di mana? Kan gini. Tahunya Jabodetabek kan. Yudea selatan. Ini Nazaret utara. Ini Mesir. Yudea. Jadi yang di Lukas ceritanya dari sini ke sini, balik lagi ke sini. Kalau yang di Mesir dari sini ke sini, balik lagi ke sini. Yang ini Matius, yang ini Lukas. Ya, ini Mesir, ini kan Palestina nih, Yudea selatan, Nazaret utara. Yang di Lukas dari sini Yusuf dan Maria ke sini, lahir di sini, Yesusnya setelah selesai balik ke sini. Kalau ini Matius lahir di sini, ke Mesir mengungsi, setelah Raja Herodes meninggal, baru mereka balik ke sini. Baru balik ke sini, terus Nazaretnya di sini, baru ke sana gitu. Sorry. Nazaretnya, coba udah lihat belum mapnya? Nazaretnya di utara kan? Berarti kalau yang dari sini, setelah pulang ke sini, baru ke sini gitu. Nazaret gitu. Jadi kalau di Matius lahir di sini, ngungsi, pulangnya baru ke sini gitu. Ya. Tapi kalau di Lukas cuman dari sini ke sini balik lagi ke sini gitu. Gak ada Google Map tuh. Dari Yudea ke Mesir dia. Yang mau ke Yudea lagi ternyata nyasar dia kalau nggak ada Nyasar ke Nazaret dia. Lupo.
Belum ada Google Map. Pak jalan. Jelas ya? Itu azan ya? Baik, bismillah, kita lanjutkan ya setelah sholat asar. Nah, tadi kita sudah membahas ini ya. Gimana kalau menurut kalian? Apakah ini sebuah poin yang penting atau tidak? Penting, Ustaz. Penting ya? Apakah layak sebuah kitab disebut suci kalau ada perbedaan seperti ini? Enggak ya? Hah? Oke, saya kasih contoh satu lagi. Nanti habis itu kita masuk ke salam terjemahannya. Saya hapus dulu ya ini. Sampai sekarang ini belum ada penjelasan yang logis gitu. Jadi ini apakah Lukas yang salah, apakah Matius yang salah gitu. Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Kalau bilang dua-duanya harus punya argumen yang kuat. Apa alasannya gitu? Agustinus. Kita harus seobjektif mungkin ya, jangan sampai kita karena kita bukan orang Kristen terus kita membahas seperti ini dengan dengan nada kebencian atau apa, enggak, jangan. Kita harus seobjektif mungkin gitu. Dan kita juga harus ilmiah, juga harus adil gitu. Adilnya dalam arti Quran bagaimana? Ya, itu kita juga harus mempelajari gitu ya. Oke, buka di Matius 1. Atau Matius 1 sampai ayat 1 sampai 17. Masih tentang konteks Hah? Keotentikan. Tentang itu. Hah? Enggak, ini kita bicara kontradiksi. Kontradiksi atau kesalahan lah ya. Oh ya, tentang anak Daud ya. Ya kan? Iya, perbedaan. Itu kan daftar silsilah tuh kan? Dari mulai siapa? Abraham kan? Ya. Sampai ke Daud. Daud sampai ke pembuangan Babel. Pembuangan Babel sampai ke Yesus kan? Nah, baca ayat 17-nya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Berapa? Dari Abraham ke Daud? 14. 14. Dari Daud ke Babel berapa? 14 juga. 14 keturunan. Dari Babel ke Yesus? 14 juga. Yesus 14. Coba, sekarang kita coba hitung. Dari Matius 1 ayat 1 sampai Daud berapa keturunan? Benar nggak, coba dihitung? Kita belajar ngitung coba. Yang dari ayat 1 dari Abraham sampai ke Daud itu berapa keturunan? Abraham ke Ishak. Coba dihitung. Abraham 1, 2, 3, 4, 5. Atau gini dah, kita sama-sama hitung dah. Gimana ngitungnya? Gini. Ini kan dari Abraham. Ya. Terus ke siapa? Ke Ishak. Terus? Ishak ke Yakub. Terus? Yakub ke Yehuda. Yehuda ke Peres dan Zerah dari Tamar. Peres dan Zerah. Terus? Hezron. Hah? Hezron. Terus? Ram. Hah? Ram. RAM ya? Ya. Terus? Aminadab. Terus? Nahason. Terus? Salmon. Salmon apa Salomo? Salmon kok Salomo? Salomo mah anaknya Daud. Salmon. Ini Salmon? Iya. Kok kayak nama ikan? Salmon ya? Itulah kenyataannya. Terus? Bukan. Boas. Terus? Obed. Terus? Isai. Baru Daud ya? Ya.
Coba dihitung. Dari Abraham hitungnya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13. 14. Betul. Betul. Selamat dong ya. Sama. Betul ya. Sekarang ini dari Abraham ke Daud 14. Ini betul. Betul. Oke. Daud ke Babel. Daudnya udah dihitung kan di sini kan? Berarti Daudnya dihitung lagi nggak? Daud ke Babel dihitung. Kan di sini udah dihitung nih generasi ke-14. Sekarang dari Daud ke Babel, Daudnya dihitung lagi nggak? Nggak. Berarti dari Daud siapa? Di sini. Salomo. Gimana tadi? Dari Salomo siapa? Hah? Rehabean. Mana Salomo? Oh, Rehabeam ya. Terus? Abia. Abia. Terus? Asa. Terus? Yosafat. Terus? Yoram. Terus? Yotam. Bukan. Hah? Uzia. Terus? Yotam. Terus? Ahas. Rahas. Ahas. Oh, Ahas. Terus? Hizkia. Terus? Manasye. Hah? Manasye. Manasye. Terus? Amon. Terus? Yosia. Terus? Yehonya. Terus? Dah. Sekarang ini tadi Daud kan 14. Berarti Salomonya berapa? 1 ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul dong? Selamat, betul ya. Berarti ini 14 betul. Sekarang dari hewannya berikutnya. Sealtiel. Terus? Abihud. Zerubabel. Hah? Babel. Abihud. Eliakim. Azor. Zadok. Ahkim. Hah? Achim. Tulisannya gimana? AKHIM. KHIM. Terus? Eliud. Terus? Eleazar. Eliud. Terus? Eleazar. Gini. Terus? Matan. Hah? Mantan. Mantan siapa? Terus? Yakub. Baru Yusuf. Habis Yakub, Yusuf. Yusuf suami Maria. Habis Yusuf, Yesus. Ya. Nah, kita hitung. Yesus Kristus. Ini 14 ya? Ya. Berarti ini 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Satu lagi mana? Yusuf. Dari sini kan 1 kan? Yusuf itu bapaknya. Iya, kan sampai Yesus kan? Dari Sealtiel berarti kan hitungnya 1 lagi dong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sampai Yesus nih. 1 lagi mana?
Hitung lagi, coba. Ini benar 14. Yeho-nya lanjut ke Sealtiel. Ulang ya, Udah ulang. ini ya. Sealtiel. Sealtiel 1. Zerubabel 2. Zerubabel. Abihud 3. 3. Eliakim 4. Azor 5. Zadok 6. Hakim 7. Eliud 8. Eleazar 9. Matan 10. Yakub 11. Yusuf 12. Yesus 13. Satu lagi. Ini udah sampai Yesus nih. Kan udah selesai kan? Kenapa cuma 13? Ini kan 14 juga nih. 14, 14, 14. Mungkin ngantuk kan? Ada yang ketinggalan. Berarti ini salah ya? Salah. Bagaimana? Yang namanya sebuah kitab dianggap suci kalau ada salah begini. Apa saya salah nulis nama disebutin? Benar kan? Tadi udah disebutin sama-sama kan? Benar. Satu membacakan, yang lain kan tadi nyimak kan? Benar kan? Mau dicek lagi nggak? Ya. List. Nah, ya. Jadi sebuah kitab yang dianggap suci, mereka memang banyak sekali mencantumkan silsilah-silsilah. Ya. Makanya karena mencantumkan, terus kemudian ada pernyataan, tetapi ada kesalahan. Gitu. Jadi kalau kira-kira kalau begini firman Allah bukan? Ya. Jelas kan? Di perjanjian lama juga ada kesalahan yang seperti ini juga ada. Ngomongnya ini 5 anak gitu. Tapi giliran dihitung jumlah namanya nggak sampai 5 atau lebih dari 5 gitu. Ada. Kemudian nanti di perjanjian lama juga ada suku-suku yang kembali dari Babel ke Palestina. Suku ini sekian orang, suku ini sekian orang, suku ini sekian orang. Tapi di kitab yang lain, di dalam Babel yang sama, jumlahnya semuanya berbeda. Itu juga terjadi. Nah, ini adalah contoh kontradiksi atau kesalahan di dalam sebuah kitab. Ya. Dari mana dapat 14 itu silsilah? 14, 14, kenapa 14? 14? Kenapa 14 gitu ya? Iya, Nah, kenapa 14? Ini 14 itu dianggapnya dari yang namanya gematria. Pernah dengar gematria? Belum. Gematria itu diambil dari, kenapa Matius menggunakan angka 14, 14, 14 gitu ya. 14 itu diambil dari gematria nama daripada ini, Daud. Nama Daud di dalam bahasa Ibraninya, setiap huruf itu mewakili angka. Ya. Itu kalau ditotal semuanya 14. Gematria. Nah, nama Daud itu secara gematrianya itu jumlahnya adalah 14. Ya, 14 didapat dari mana? Dari huruf Ibraninya nama Daud, gitu ya. Itu nama Daud itu sebenarnya ada 3 huruf. Ini ya, saya tunjukkan ini di sini nih. Nah, ini. Daud gitu kan. Ini kan namanya Daud nih. Daud gitu. Ini ada 3 huruf, itu dari 4, 6, 4 gitu. Ini apa namanya? Jadi misalnya kalau A itu nilainya 1, kalau B itu nilainya 2, kalau I itu nilainya 9. Kayak gitulah. Tapi di dalam aksaranya bahasa Ibrani itu kalau kata Daud itu perhitungannya gematrianya jadi 14 gitu. 4, 6, 4 gitu.
Iya, kalau di dalam bahasa Ibrani nanti ada. Oke. Udah, Ri. Nah, sebenarnya penulis Matius itu dia menghilangkan beberapa nama di dalam daftar ini. Karena ada nama yang dikutuk. Nah, gitu ya, dikutuk sehingga dianggapnya tidak masuk ke dalam daftar ini gitu. Nah, tapi yang dihilangkan bukan cuma satu loh. Ada 4 orang kalau nggak salah yang dihilangkan. Sebentar. Nah ini nih. Sebentar. Saya tampilkan ya, sebentar. Nah, coba kita lihat. Rik, tolong tampilin, Rik. Nah, ini. Kecil ya? Nah, ini nih, lihat nih. Yang saya berikan tanda kotak hitam ini. Nah, ini ada 4 nama nih yang dihilangkan nih. Ada Ahazia, Yoas, Amazia, dan Yoyakim. Itu setiap ini ya? Hah? Setiap 14 hari. Bukan setiap 14. Ini maksudnya gini. Kalau yang di sebelah kiri, ini dari kitab Tawarikh. Ya. Ini nama-nama di kitab Tawarikh. Tetapi yang di Matius, nama-nama yang ini, yang nomor 21, 22, 23, sama nomor 31, ini di Matius ini namanya dihilangkan. Nah, jadi ada semacam kayak agak sedikit memaksa gitulah, ya. Bahwa penulis Matius itu maunya Yesus itu mewakili dari Daud gitulah. Karena Daud kematiannya 14, jadi dibuatlah 14 gitu sampai Yesus. Oke. Dari. Dapat tanya lagi? Izin bertanya, Ustaz. Mungkin sedikit berbeda. Ini kan tadi disebutkan di situ kan Yusuf itu kan termasuk nasabnya, Ustaz ya. Yeah. Nah, sedangkan kita ketahui bahwasanya mereka juga meyakini Yesus itu terlahir tanpa ayah. Gimana tuh, Ustaz? Sedangkan itu termasuk dalam nasabnya, hitungannya. Terus gimana tuh mereka meyakini tentang ayat ini, tentang nasab ini? Ya, jadi kan Yesus ini kan sebagai tokoh sentral yang dianggap sebagai Mesias yang dijanjikan, gitu kan ya, di dalam Perjanjian Lama. Nah, itu pertanyaan sangat bagus. Memang Yesus itu sendiri bukan anak kandung dari Yusuf, tetapi di dalam tradisi Yahudi, Yusuf ini kan menjadi suami Maria itu karena memang dijodohkan atau diajukan oleh kaum Yahudi sendiri gitu. Yusuf ini juga sebenarnya sudah seorang duda beranak 6 ya, di Bible mungkin nggak ditulis, ada dari dokumen di luar Bible. Ini untuk mengisi atau melengkapi yang disebut dengan nubuat bahwa Mesias yang dijanjikan itu harus benih dari Daud atau keturunan daripada Isai. Itu ada di Perjanjian Lama. Mesias yang dijanjikan itu memang harus keturunan Isai dan Daud. Gitu. Tetapi kenyataannya Yesus itu sendiri kan bukan dari benih Yusuf. Gitu. Yusuf ini pada waktu menikah dengan Maria itu diceritakan di dokumen yang lain. Ini sudah berumur 90 tahun. Yusufnya, ya. Jangan gitu dong, biasa aja dong. Jadi Yusufnya diceritakan sudah berusia 90 tahun. Sedangkan Marianya itu berusia antara 12 sampai 14 tahun. 12 sampai 14 tahun, ya. Itu di dokumen lain, itu di luar Bible. Itu yang disebut dengan dokumen apokrifa oleh orang-orang teman-teman kita Kristen. Ya. Umur 90 tahun dengan Maria 12 tahun. Sedangkan Marianya sudah mengandung dari Roh Kudus gitu kan. Jadi memang bukan benih langsung dari Yusuf gitu. Nah, karena mereka ingin memaksakan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama,
Makanya Yusuf inilah yang dipakai sebagai jalur gitulah. Jalur. Karena gini, kalau di dalam tradisi Yahudi, seseorang bisa disebut dia orang Yahudi kalau dia mempunyai darah Yahudi dari ibunya. Ya, dari ibunya. Kalau ibunya keturunan Yahudi, anaknya disebut keturunan Yahudi. Ya. Tetapi untuk menentukan kesukuannya, itu harus dari ayahnya. Dari ibu tidak bisa menentukan sukunya apa. Karena kan kita tahu, kan kita udah belajar. Bangsa Israel punya 12 suku. Ya kan? Dari 12 suku itu kan masing-masing punya keturunan masing-masing. Ya kan? Untuk menentukan keturunan mereka disebut sebagai misalnya suku Lewi, atau suku Yehuda, atau suku Dan segala macam. Itu harus dari garis ayahnya. Tapi kalau hanya menentukan apakah orang ini orang keturunan Yahudi atau bukan, itu dari garis ibunya. Nah, kenapa Yusuf? Karena Yusuf dianggap dia juga keturunan Daud. Gitu. Jadi sebenarnya kalau secara nubuat dari Perjanjian Lama, bahwa Mesias yang dijanjikan itu harus keturunan Isai, keturunan Daud, Yesus secara biologis tidak memenuhi syarat. Gitu. Ya. Itu adalah salah satu poin dari kalangan Yahudi yang membantah bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Itu ya poinnya. Jelas ya? Berarti mereka dari Kristen supaya Yesus itu bisa ternubuat dan dari apa? Berarti supaya Yesus itu menurut Kristen ini ternubuat dalam Perjanjian Lama. Jadi Yusuf itu dimasukkan jadi silsilahnya gitu. Iya. Ya, karena Yusuf dianggap keturunan dari Daud gitu. Tapi apakah mereka sama sekali tidak pernah mempermasalahkan tentang ini, Zat? Di antara mereka sendiri? Antara mana? Antara Yahudi dan Kristen? Yahudi dengan Kristen atau masing-masing kelompok dari Kristen itu tersendiri? Kalau Kristen sendiri ya mereka tidak mempermasalahkan karena memang mereka maunya Yesus itu dianggap sebagai keturunan Daud. Iya. Ya kira-kira gitu. Kalau Yahudi ya bilang Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan karena dia bukan langsung keturunan Daud. Gitu. Makanya kan Yahudi kan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Salah satu poinnya, argumennya adalah ini. Nanti ada lagi, Yesus bukan raja bangsa Israel. Pada waktu Yesus hidup masih ada perang, bahkan sampai sekarang masih ada perang. Berarti secara itunya memang bukan sah turunan. Berarti Yesus bukan sah memang turunan Daud berarti kalau secara biologis enggak. Secara biologis enggak. Tapi secara tradisi Yesus itu dianggap sebagai anak Yusuf gitu. Berarti bisa kita jadikan argumen bahwasanya Kristen ini memang menjadikan Yesus ini biar supaya ternubuat ini memang mengambil dari itu Perjanjian Lama. Iya, supaya tergenapi gitu loh. Iya. Dianggap bahwa Yesus menggenapi nubuat yang ada di PL gitu. Ya. Karena di dalam tradisi Yahudi, misalnya kakak beradik laki-laki nih, ya, yang kakaknya sudah menikah nih, contoh, terus kakaknya ini meninggal, istrinya kan menjadi janda. Di dalam tradisi Yahudi itu ada yang disebut dengan kawin sambung, ya, jadi adiknya menggantikan kakaknya menjadi suami janda itu ada. Contoh yang paling jelas ada di sini nih, Peres dan Zerah. Ini kan anaknya Yehuda, ya kan? Tapi Yehuda bisa punya anak Peres dan Zerah ini setelah Yehuda menghamili menantunya sendiri. Masih menantu ya, bukan mantan menantu ya. Masih menantu. Jadi Yehuda punya anak 3 laki-laki. Ya. Yang pertama menikah dengan perempuan yang namanya Tamar. Coba buka Kejadian 38. Tamar, benar ya Tamar ya? Di Matius 1 kan ada kan tertulis kan? Kejadian 38. Tamar. Nah. Jadi anak pertamanya Yehuda punya istri yang namanya Tamar. Gitu ya. Terus anak yang pertamanya ini mati. Digantikan oleh putranya yang kedua. Putra yang kedua juga mati.
Matinya kenapa nanti bisa dibaca di Kejadian 38. Yang pertama itu anaknya namanya kalau nggak salah siapa ya? Sebentar. Anaknya Yehuda yang pertama. Siapa? R ya? Terus anak yang kedua siapa? Onan. Ya, Onan. Betul kan? Jadi gini. Ada R, ada Onan, ada satu lagi siapa yang paling kecil? Yang masih kecil? Sheila ya? Sheila ya. Ini semuanya laki-laki, anak Yehuda. Ini menikah dengan Tamar, ya kan? Tamar mati, dibunuh oleh Tuhan sendiri loh. Karena dia jahat loh. Dibunuhnya dengan cara seperti apa nggak dikasih tahu, tahu-tahu dibunuh aja. Sama Tuhan. Iya, sama Tuhan langsung. Ayat ke-7 coba lihat. Baca. Tetapi R, anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia. Nggak tahu gimana cara membunuhnya. Tahu mati aja. Setelah R mati, Onan menggantikan kakaknya menikah dengan Tamar. Onan setiap berhubungan dengan Tamar mengeluarkan air maninya di luar. Ingat dong kata onani kan? Mungkin berasal dari sini, nggak tahu, saya nggak tahu ya. Saya bukan ahli bahasa. Tetapi kok karena dia mengeluarkan air maninya selalu di luar ketika berhubungan dengan istrinya, dianggap jahat juga, dianggap jahat. Dibunuh lagi sama Tuhan. Ini dibunuh lagi sama Tuhan nih, Onan. Ya. Nah, karena Sheilanya belum cukup umur, ya udah bilang sama Tamar, kamu pulang dulu ke rumah orang tua kamu. Jadi janda dulu di sana. Tetapi pada saat dia pulang ke rumah orang tuanya, ini masih menantunya ini bukan? Masih. Terus pada waktu Yehuda datang ke tempat kampungnya Tamar, si Tamar ini pura-pura menjadi apa? Pura-pura menjadi pelacur. Berteledung tuh, berkerudung lah di pinggir jalan gitu. Terus dia ingin meniduri perempuan itu gitu. Yehuda nggak tahu kalau yang berkerudung perempuan itu adalah menantunya sendiri gitu. Terus dia minta upah. Upahnya apa? Cincin, tongkat, dan apa? Coba dibaca. Cap meterai, kalung, dan tongkat. Dia minta dikasih upahnya pakai itu gitu. Dikasih sama dia. Dipegang kan? Setelah ditidurin, hamil. Siapa anaknya? Ini dua nih. Peres dan Zerah. Ini menurut Bible loh ya. Punya anak ini. Nah ini keturunan terus sampai ke Yusuf. Kalau Yesus mau dianggap sebagai anak kandungnya Yusuf, berarti Yesus kan keturunan ini. Ya udah Peres yang apa namanya? Hasil zina gitu loh. Masa nggak sadar antara Yehuda dan Tamar berhubungan? Kan dulu kan gelap. Kan ya mungkin gelap, mungkin lah kan belum ada lampu atau gimana lah. Kan cuman pakai kerudung, tahu-tahu dihampiri hamil gitu lah. Dia Nyamar lah. Terus kan akhirnya kan Tamar kan minta dong. Apa namanya? Datanglah ke Yehuda bahwa dia hamil. Awalnya dia nggak tahu gitu. Setelah ditunjukkan cap meterai, kalung, dan tongkat, baru dia ngakuin gitu. Oh iya, teman saya. Bukti gitu loh. Hah? Anggap aja menyesal lah. Anggap aja menyesal. Statusnya zina nggak ada? Ya zina berarti. Ya, berarti mereka meyakini turunan itu. Nah, gitu ya. Namun gimana tuh?
ketika kita jadikan ini argumentasi, apakah orang-orang Kristen itu sendiri merasa gimana? Gimana kita sampaikan silsilah itu? Mereka, orang-orang apologet Kristen, kalau dikasih cerita ini, mereka kembali balik menyerang Islam dengan menyangkut pautkan pernikahan Nabi dengan Zainab. Nah, dianggap bahwa Nabi menikahi menantunya sendiri. Tetapi yang bilang Nabi menikahi menantunya sendiri, berarti dia nggak baca dan dia nggak tahu bahwa anak angkatnya Zaid telah menceraikan Zainab. Kalau sudah menceraikan, berarti posisinya Zainab itu menantu atau mantan menantu? Mantan menantu. Gitu. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menikahkan Nabi dengan Zainab juga Allah Subhanahu wa taala sendiri. Gitu. Nanti kalau mereka bilang, "Lah kok enak banget nikah yang menikahkan Allah sendiri," gitu kan. Nah, kalau Adam sama Hawa yang menikahkan siapa? Emang ada penghulu zaman Adam gitu. Tapi secara kisah kan beda. Secara kisah beda, secara status juga beda. Nabi menikahi mantan menantunya. Kalau ini Yehuda menghamili menantunya sendiri. Bedanya di situ. Ya. Lagi pertanyaan? Ya ini boleh dipakai argumen, tapi kita juga harus jangan membabi buta gitu lah. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Ustaz. Ya. Mereka juga meyakini bahwasanya kalau tidak salah Saloma itu termasuk anak zina, Ustaz. Gimana itu penjelasan? Ini yang diomongin anak haram terus semua nih. Bukan, Salomo bukan anak haram Daud, bukan. Gini, tetapi kakaknya Salomo yang apa namanya, hasil perzinahan. Hasil perzinahan sama ya anak pertamanya yang dibunuh, yang mati ya. Kalau Salomonya kan posisinya berarti Daud dan Bathsheba sudah menikah. Kalau Salomo berarti Salomo kan anak keduanya Daud dari Bathsheba, ya kan? Posisinya Daud dengan Bathsheba pada waktu melakukan hubungan intim itu belum menikah. Jadi posisinya sedang berzina. Posisinya Bathsheba itu masih sebagai binor. Ya, istri daripada panglima tentara sendiri kan. Kalau nggak salah namanya Uria gitu. Terus akhirnya setelah Daud memerintahkan supaya Uria berada di barisan paling depan, supaya cepat mati, bener cepat mati, akhirnya mati gitu. Baru Bathsheba-nya dinikahi oleh Daud. Gitu, ya. Kemudian punya anaknya yang dimatiin sama Tuhan gitu, dibunuh oleh Tuhan sebagai hukuman atas perbuatan Daud dan Bathsheba. Jadi yang berdosa Daud, yang dibunuh anaknya. Gitu. Masuk akal nggak gitu? Ya, padahal kalau yang namanya di dalam hukum bangsa Israel, hukumnya orang yang berzina apa? Dirajam kan? Dirajam sampai mati. Nah, kenapa Daud tidak dirajam? Gitu. Menurut hukum mereka sendiri gitu. Ya. Siapa yang tahu usianya Bathsheba pada waktu berzina dengan Daud? Ada yang tahu? Di Bible nggak ditulis. Tetapi bisa dihitung. Dari nama-nama orang tuanya Bathsheba sampai kakeknya Bathsheba, kejadian apa-apa, itu bisa dihitung pada waktu mereka mati, terus kemudian melihat dari tafsirnya dari mereka sendiri. Jadi Bathsheba itu sebenarnya adalah cucu daripada penasehatnya Daud sendiri. Penasehat Daud itu kakeknya Bathsheba. Kakeknya Bathsheba. Namanya Ahitofel. Ahitofel itu akhirnya berkhianat kepada Daud. Berkhianat. Makanya Daud kan di dalam Mazmur itu kan diceritakan istilahnya dia tuh dikhianati oleh orang-orang dekatnya sendiri. Kemudian sampai ada kalimat bahwa orang-orang yang mengkhianati dia itu tidak akan hidup dari separuh hidupnya gitu. Ya. Kalau nggak salah di Mazmur berapa tuh ayat. Terus pada zaman itu
kita melihat bahwa usia manusia tuh nggak lebih dari 70 sampai 80 tahun gitu lah. Ya kan? Ahitofel, kalau misalnya kita pakai standar 80 tahun aja, berarti kalau dibilang orang yang mengkhianatiku tidak hidup melebihi separuh daripada hidupnya, usianya, berarti anggap aja Ahitofel meninggal nggak sampai usia 40 tahun dong. 80 bagi 2 lah, separuhnya kan 40. Berarti Ahitofel tidak hidup sampai umur 40 tahun. Ya kan? Padahal Ahitofel itu kakeknya Batseba. Ya. Ada dua komentari atau dari kalangan mereka sendiri yang menafsirkan bahwa Ahitofel itu meninggal usianya kurang lebih hanya 31 atau 32 tahun gitu. Ya. Kalau usia segitu, anggaplah 33 tahun, sudah punya cucu, berarti usia berapa Ahitofel punya anak pertama kali? Berarti kan antara 10-11 tahun kan? Terus kemudian anaknya Ahitofel juga punya anak Batseba juga usianya kurang lebih 10-11 tahun gitu loh. Berarti Batsebanya pada waktu dia berzina dengan Daud usia berapa gitu loh. Setelah kita hitung-hitung, ternyata usianya tidak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Dan itu dan Batsebanya sudah menjadi istri Uria loh. Loh iya dong. Iya. Waktu berzina dengan Daud kan masih istri Uria. Setelah Uria mati baru punya anak pertama gitu loh. Jadi umur berapa si Batseba tuh nikah dengan Uria? Bisa jadi. Bahkan bisa lebih muda dari itu. Ya. Ya. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena kan orang Kristen juga kok membantah bahwasanya dalam artian Nabi Muhammad ini menikahi Aisyah itu di umur yang kecil tadi, semacam pedofil Nabi Muhammad itu. Itu dia. Makanya kita harus bisa membuktikan usia berapa Batseba ketika berzina dengan Daud. Gitu. Kalau mereka menyerang Islam dengan mengatakan kamu tega gitu kalau anak kamu usia 6 tahun, 9 tahun dinikahkan dengan laki-laki yang berusia 53 tahun. Ditanya, Batseba umur berapa waktu berzina dengan Raja Daud? Satu ya. Kedua, tadi saya udah jelasin bahwa Maria pada waktu dinikahkan dengan Yusuf, usianya 12 sampai 14 tahun. Oke. Ada satu lagi di Kejadian. Ishak menikahi istrinya Ribka. Ini menurut tafsirnya orang Yahudi sendiri loh ya. Rabi Rashi yang menafsirkan. Ada kronologinya bahwa Ishak menikahi Ribka itu pada saat usia Ribka 3 tahun. Tapi begini, kita juga nggak boleh membabi buta. Kan saya bilang juga tidak boleh membabi buta. Di dalam tradisi bangsa Semit itu ada yang namanya pertunangan, ada yang namanya pernikahan. Ya, pertunangan itu sudah boleh serumah atau seranjang belum? Belum. Kalau sudah sudah mencukupi umur baru mereka seranjang. Gitu. Jadi kalau dibilang 3 tahun, mau diapain gitu anak 3 tahun gitu? Ya? Nah, Aisyah sendiri juga begitu. Kalau di kitab Sahih Bukhari dikatakan dinikahi usia 6 tahun, berumah tangganya baru usia 9 tahun. Nah, 9 tahun wanita di daerah padang gurun itu lebih cepat dewasanya daripada wanita di daerah tropis atau dingin. Itu ada penelitiannya. Jadi tidak tertutup kemungkinan Aisyah sendiri pada usia 9 tahun sudah balik. Ya. Tetapi kalau kita kita bedah lagi nih ya, hadis-hadis yang mana Aisyah menarasikan atau meriwayatkan bahwa pada saat turun surat Qamar itu Aisyah sudah berusia berapa. Terus nikahnya kan setelah hijrah, ya kan? Terus Aisyah pernah ikut perang apa? Perang Badar apa perang Uhud? Hah? Yang boleh ikut perang usia berapa minimal? 15. Kalau belum usia 15 belum boleh ikut perang. Ya.
Terus kemudian dikaitkan lagi dengan usia kakaknya Aisyah, Asma. Ya kan? Bedanya 10 tahun. Asma meninggalnya tahun berapa? 100 Masehi. Berarti kalau dihitung-hitung mundur, usianya Aisyah itu pasti lebih dari 15 tahun. Bisa dikatakan antara usia 18-19 tahun gitu. Ya, jadi kita harus teliti benar, harus tahu sumber-sumber yang lain gitu. Tapi kalau di Bible, Ishak diceritakan menikahi Ribka dalam usia 3 tahun. Daud berzina dengan Betseba pada saat Betseba berusia 7-9 tahun. Maria mengandung pada saat usia 12-14 tahun. Memang angka-angka ini tidak ada dalam Bible. Tetapi bisa didapat dari tafsir, dari dokumen yang lain. Kalau kekristenan tidak menerima dokumen yang lain, seperti yang disebut dengan apokrifa, mereka juga harus kembali lagi ke 4 gospel itu. Standarnya gitu loh. Sama nggak standarnya gitu loh. Mereka mengatakan bahwa apokrifa itu tidak jelas karena tidak jelas siapa yang menulis gitu. Nah, 4 gospel sendiri juga tidak jelas siapa yang menulis karena anonim gitu. Kalau ada nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hanyalah pengatributan gitu loh. Ya, mengatributkan nama-nama itu kepada 4 gospel. Cukup jelas ya? Jadi kita juga harus tahu memang di dalam tradisi bangsa Semit itu ada yang namanya pernikahan dini. Ya. Pernikahan dini. Di dalam pernikahan dini ada pertunangan, ada pernikahan. Jadi kalau bahasanya pernikahan belum tentu langsung berumah tangga. Pernikahan bisa di dalamnya proses tunangan. Begitu juga dengan Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria pada waktu pertama kali dijodohkan itu juga bertunangan. Coba baca di Lukas 2. Kita kembali lagi. Atau di Matius dulu deh, Matius deh. Ini juga sebuah perbedaan ya, tapi ini bukan suatu yang bertunangan. Ya kan? Matius 1 18. ayat 24. 18 juga. 24, Matius 1 ayat 24. Sudah bangun dari kalau yang 18 kan bertunangan kan? Ya. Tetapi pada saat itu kan Yusuf kan sempat berpikir untuk menceraikan Maria karena Maria sudah hamil dari Roh Kudus kan. Ayat 24-nya coba. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf kan mengambil Maria sebagai istrinya. Ya. Kalau mengambil Maria sebagai istri berarti kan menikahi. Oke? Sekarang baca di Lukas 2. Ayat yang sebentar. Nih, yang ayat ke 5 atau 4 dulu deh, 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya, Yusuf kan ini kan. Ya. Terus supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Tunangannya sudah menikah belum kalau tunangannya? Belum, baru tunangan. Kalau di Matius mengambil Maria sebagai istrinya, berarti menikah. Kalau di Lukas sampai melahirkan Yesus masih disebut tunangannya. Benar kan? Ya. Setelah ayat 5 tadi, ayat 6-nya apa? Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Dan seterusnya. Jadi sampai Maria melahirkan Yesus masih disebut tunangannya. Kalau di Matius, mengambil Maria sebagai istrinya. Sebelum Yesus lahir. Betul kan? Matius 1 tadi 24, mengambil Maria sebagai istrinya. Pasal 2, baru di situ Yesus lahir. Bedanya. Ya. Ada pertanyaan? Ada lagi? Ini hanya pengenalan ya, pengenalan kritik teks ya. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke dalam kritik teks yang lebih dalam lagi. Tadi kita belum membahas tentang kesalahan atau ketidakkonsistenan penerjemahan. Ya, karena ini waktunya udah mau habis. Kita lanjutkan di sesi berikutnya aja. Pertanyaan? Bismillah, kau nagih pertanyaan aneh di WhatsApp. Oh iya ya, mohon maaf ya saya sampai lupa loh. Ini kan
sebenarnya kan kalau kita telusuri bahwasanya Yesus ini kan keturunan dari Lewi. Ya, sebentar. Coba dipaparkan yang benarnya gitu. Ya, keturunan dari Lewinya. Sebentar ya. Pertanyaannya apa kemarin? Silsilah Yesus, Lewi mempunyai anak, diantaranya bernama Yokebed. Amram menikah dengan Yokebed dan melahirkan Musa dan Harun. Terus dibilang di kitab Keluaran pasal 2 bahwa Musa punya saudara bernama Miriam dan Harun, ya kan? Apakah Amram menikah dengan 2 istri? Maksudnya kan kalau kita di dalam Quran itu kok bosnya Ali Imran ini beringinan punya anak laki-laki gitu. Imran ini ya. Kalau di dalam ini kan Eli Amram tulisannya. Kepengen anak laki-laki tetapi ya udah ya. Siapa dulu ya? Tetapi Allah memberikan dia anak perempuan. Ya. Seperti itu. Nah, makanya saya bingung. Karena di situ kan disebutkan anaknya ada 2 kan, laki-laki semua. Kemana yang itu Maryamnya? Makanya saya tanya itu apakah dia nikahnya 2 istri atau memang 1 istri tapi setelahnya gitu atau sebenarnya ini antara Amram dan Imron itu tidak ada hubungannya. Beda orang. Itu beda. Nah, ini sering orang salah paham. Tetapi di tulisan Ustadz sebelah siapa? Ini di dalam bukunya Ustadz apa? Kenama. Itu nama lain dari kalau bahasa Ibrani itu Eli itu artinya Ali, sedangkan Amram itu Imron. Itu terus di bukunya siapa Ustadz Kenama. Tunggu Tapi sebentar. Kata pokok tadi berbeda orang. Tunggu sebentar gini, saya jelasin nih. Okay. Ya. Oh, jadi lagi. Enggak, bisa jadi Ustadz Kenama tidak salah. Oh ya, benar. Oh, yang salah baca. Saya salah ya. Salah baca. Nah. Imron itu Pak. Gini. Kan Lewi ya? Ya. Tadi bilang siapa? Amram. Ya kan? Tadi dengan menikah dengan siapa? Yokebed. Ini punya anak Harun, Musa, Miriam. Ya. Perhatikan, Miriam, Amram. Ya. Kalau yang setelah di bawahnya itu ada Imron. Baru punya anak Maryam. Betul? Iya. Bisa bedain Imron dengan Amram. Mirip, bunyinya mirip. Tapi ini orang berbeda, jaraknya 1300 tahun. Maryam dengan Miriam. Beda. Miriam adalah saudara perempuan Harun dan Musa. Maryam adalah anak Imron. Sampai sini jelas? Apakah saya yang salah memaknai? Kau baca masih berani yuk. Ini hanya namanya ini apa? Namanya transliterasi. Nah, transliterasi itu hanya pengucapan di dalam bahasa yang lain gitu. Di dalam bahasa Arabnya, menurut buku ini, Amran juga bisa disebutkan sebagai Imron. Transliterasinya berbeda. Tetapi yang dimaksud dengan Amran yang orang tuanya Harun, Musa, dan Maryam ini bukan Imron yang orang tuanya Maryam. Ini hanya transliterasi. Ini dalam bahasa Arabnya Imron gitu. Transliterasi ya, bukan translasi ya. Bisa nama lain dari Amran. Ya. Kayak Isa. Nah, gitulah. Ya. Ya. Tetapi itu tidak sedang membicarakan ini dan ini. Ini bedanya 1300 tahun. Gitu ya.
Nah, kenapa Maryam oleh kaumnya kenapa disebut sebagai ukhta Harun? Saudara perempuan Harun. Iya, Apa? Karena Maryam orang baik. Ukhta Harun. saudaranya Harun. Artinya ukhta Harun, terjemahannya memang saudara perempuan Harun. Terjemahannya. Tetapi maksudnya ukhta Harun itu adalah keturunan Harun. Oh. Gitu loh. Jadi kalau sekarang baca di Bible, Yesus disebut anak Daud nggak? Ya. Kalau Yesus anak Daud, apakah Yesus anak kandung Daud? Tidak. Yesus sama Daud bedanya juga 1000 tahun kira-kira. Ya kan? Tapi Yesus disebut anak Daud. Artinya apa? Yesus dianggap keturunan Daud. Gitu. Walaupun secara biologis enggak gitu lah. Yesus juga menyebut kaum Yahudi apa? Hai kamu keturunan ular beludak. Apakah orang-orang Yahudi itu keturunan ular? Anak ular? Bukan. Artinya apa? Keturunan orang-orang yang berpikiran licik gitulah. Ya. Jadi kalau disebut Maryam itu adalah ukhta Harun, maksudnya Maryam adalah keturunan Harun. Di Bible sendiri, Maria itu juga disebut sebagai kerabat daripada Elizabeth. Ya kan? Iya. Sedangkan Elizabeth adalah juga keturunan Harun. Coba buka di Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keturunan Harun, ya kan? Sedangkan Maria itu sendiri adalah kerabatnya Elizabeth. Berarti Marianya keturunan Harun juga bukan? Ada keturunan dari Harun kan? Nah itu maksudnya. Ada di ayat yang lain bahwa disebutkan Maria itu adalah kerabat daripada Elizabeth. Nah, istrinya Harun tahu nggak siapa? Di dalam Bible. Istri Harun. Elizabeth namanya juga. Beda orang. Beda orang. Sedangkan di Bible istrinya Zakaria juga Elizabeth. Sekarang kalau mau menggunakan standar yang sama dengan tuduhan itu, apakah Elizabeth-nya istri Zakaria di Bible itu sama dengan Elizabeth istri Harun di sini? Hah? Gitu. Maria juga Maria Magdalena. Itu lain lagi. Lain lagi. Maksudnya nama Maria tuh banyak juga. Nama pasaran. Orang Yesus namanya juga pasaran pada zaman itu. Nama pasaran. Ada Yesus Barabas, ada Yesus Zedok. Ada banyak Yesus. Kayak Joko lah di sini kita. Agus, Tad. Hah? Agus juga banyak. Bambang juga banyak. Eko juga banyak. Iya kan? Oh, jadi itu tidak tahu tadi silsilah dari Imran ke atas ke Lewi itu tidak ditemukan atau gimana? Bisa ditelusurin, bisa di Bible ada. Ditelusurin bisa. Ada. Tapi kan kalau kita bicara Imron ini kan di sini kan ini tradisi Islam. Ya kan? Kalau ini Islam juga ada begini. Tapi kalau yang tadi kita lihat dari Bible kan dianggapnya bahwa apa namanya? Maria itu kan juga keturunan Harun gitu. Bible menyatakan bahwa Maria kerabat daripada Elizabeth, di mana Elizabeth istri Zakaria itu adalah keturunan Harun. Sekarang kalau di Quran disebutkan hai ukhta Harun gitu, keturunan Harun. Terus salahnya di mana? Cuman menunjukkan bahwa Maryam itu adalah keturunan daripada Harun gitu. Karena memang kerabatnya Elizabeth, istri Zakaria. Sedangkan kalau mereka menyebut Yesus anak Daud, bukan anak kandung gitu. Ya. Ada sebuah hadis, pertanyaan ini sudah ditanyakan pada zaman Rasulullah masih hidup. Ya. Ada seorang sahabat ke Palestina, ditanya sama orang-orang Yahudi, kenapa Quran kamu bilang Maria itu adalah ukhta Harun, saudara perempuan Harun? Gitu. Sahabat itu nggak bisa jawab. Dia pulang ke Madinah, lapor ke Nabi. Nabi bilang cuma gini doang. Kenapa kamu nggak bilang mereka bahwa kaum mereka pada zaman dulu tuh sering menyebut-nyebut leluhur mereka gitu. Cuma gitu doang. Zaman Nabi udah ditanyain, zaman sekarang masih ditanyain coba. Telat berarti.
Ada itu hadisnya. Paham ya? Jadi kalau yang tadi kamu tanyain itu hanya masalah transliterasi. Jadi Ustadz Kanama nggak salah di bukunya. Miriam sama Maryam itu beda ya? Beda. Jadi ini ada Miriam, ini ada Maryam. Jadi Imran itu memang anaknya satu ya? Imran ini? Iya. Iya. Kan akhirnya kan dibesarkan oleh Zakaria. Ya. Maryam anaknya Imran ini kan akhirnya membesarkan Zakaria. Nabi Zakaria gitu, alaihissalam. Dengan istrinya. Nah di Bible Zakaria tuh istrinya namanya Elizabeth, keturunan Harun. Maria kerabatnya Elizabeth, berarti Maria keturunan Harun. Gitu. Kan? Bukan Miriam ini gitu. Jadi kalau mereka bilang Quran salah gitu, menyebut Maryam adalah saudara perempuan Harun, mereka nggak tahu bedanya Miriam dengan Maryam gitu. Ya. Ini udah kalau boleh dibilang topik basi gitu lah istilahnya. Zaman Nabi udah ditanyain udah dijawab, zaman sekarang masih ditanyain lagi gitu. Kok tahu? Enggak, tapi penting buat kalian yang belum tahu, penting. Harus tahu juga. Jadi gini. Setiap kali ada ayat yang dipermasalahkan di dalam Quran, ya, jangan buru-buru menjawab kalau kita belum tahu. Caranya bagaimana? Baca tafsirnya dulu. Baca tafsirnya. Biasanya di tafsirnya ada jawabannya. Ya, mengenai hadis yang tadi saya ceritakan bahwa ada seorang sahabat yang ditanya oleh orang kaum Yahudi itu ada di dalam tafsir. Baca di tafsirnya. Belum lama saya kedatangan tamu di sini juga, seorang ustadz. Dia juga tidak pernah mendengar ada tuduhan seperti itu. Gitu. Kok Maryam disebut Uta Harun? Oh salah nih berarti. Dia nggak buru-buru jawab, dia baca dulu tafsirnya. Oh ini maksudnya gini. Itu gampang sebenarnya. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Musa. Musa ya? Musa sama Miriam. Harun kan abangnya Musa. Oh iya. Saudara kandung. Ya, jadi yang tadi ditanyain itu hanya masalah transliterasi, tapi orangnya beda. Ya, orangnya yang punya anak Harun, Musa, dan Miriam itu beda dengan Imron atau Amram yang punya anak Maryam. Nih, nanti saya bagikan ini deh. Ri, tolong ditampilin, Ri. Sebentar. Wes, 25 nabi dan rasul dalam Quran. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam ya sebagai nabi pertama, keturunannya sampai ke Enoch atau Nabi Idris, kedua sampai ketiga Nabi Nuh, yang disebutkan ya maksudnya urutan nama-nama nabi yang disebutkan dalam Quran ya. Kemudian dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Hud alaihissalam, kemudian Nabi Saleh alaihissalam. Ini dari dua jalur yang berbeda. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Abraham alaihissalam punya saudara, punya anak namanya Nabi Lut alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istrinya Sarah turun. Iya, ini Islam nih dalam tradisi Islam ya. Dalam tradisi ini? Enggak dong, kita nggak campur. Tapi namanya, ini saya mencoba menyesuaikan nama di dalam Islam juga nama di dalam Bible. Ya ini sekarang nih ya. Contoh nih ya. Contoh dari siapa nih? Hawa. Kalau mereka kan Eve gitu kan. Kain. Terus kemudian Enoch, kita Idris.
Noah kita Nuh. Eber kita Hud gitu. Oke. Kemudian nih dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri Sarah, kemudian Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Sedangkan dari istri Hajar dari ke Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini dari jalur Yakub dari istri Rahel menurunkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini lihat nih. Dari Rahel juga ada anak yang namanya Benyamin kan? Kemudian dari Lea, istri yang Lea punya anak namanya Lewi kan? Perhatikan kelihatan nggak segedean ya sebenarnya. Nah, ini. Dari Nabi Yakub alaihissalam, istrinya Lea, Rahel, Bilha, dan Silva. Dari Lea ada anak yang namanya Lewi, mempunyai anak namanya Kohat, ya atau Kehat, baru punya anak Amram, atau Imran, atau Imrom. Ini transliterasi sama. Dari Amram baru punya anak Miriam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang menerima Taurat. Dari Harun nanti ada Nabi Elia atau Nabi Ilyas alaihissalam. Ada Elisa atau Ilyasa. Ya. Nanti dari Benyamin menurunkan yang Nabi Jonah atau Yunus alaihissalam. Yang dari Yehuda menurunkan Nabi Daud atau David yang menerima Zabur atau Mazmur. Dari Daud Solomon atau Sulaiman alaihissalam. Nah, dari jalur lain ada Nabi Zulkifli. Dari Harun ini juga menurunkan Nabi Zakaria. Zakaria ini yang punya istri Elizabeth. Yang Amram dari jalur yang Fakuti menikahi istri En atau Hana dari jalurnya Fakut. Ini jalurnya beda mungkin ya. Nah, tapi Amran ini, jadi ini apa namanya? Melahirkan Maryam. Maryam kerabatnya Elizabeth ini gitu loh. Zakaria dan Elizabeth melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Dari Maryam baru Nabi Isa alaihissalam. Oke. Nah, kalau yang dari Nabi Ismail alaihissalam ini apa keturunannya? Ya. Ya, dari Ismail alaihissalam turun terus sampai ke Abdul Manaf, ya. Kemudian Hasim, Abdullah Al-Muthalib, baru Abu Thalib, baru Abdullah dan Aminah menikah, baru punya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya. Dari Abu Thalib punya anak Ali bin Abu Thalib. Nabi dengan istrinya Khadijah punya anak Fatimah. Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abu Thalib, punya anak Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ya. Kemudian dari Khadijah juga ada Zainab, ada Ruqayyah dan Kulthum. Sahabat juga ada dari Abu Bakar, anaknya Aisyah menikah dengan Nabi. Dari Umar, anaknya Hafsah menikah dengan Nabi. Dari Utsman menikahi salah satu anak dari Nabi, itu Ruqayyah dan Kulthum. Nah, ini nanti ada Utsman bin Affan ini keturunan dari Khalifah Umayyad nih, ada hubungannya nih. Ini berasal dari Abdul Sams, juga keturunan dari Abdul Manaf. Ini sebenarnya nanti ada turun lagi nih, khalifah-khalifah nih. Belum selesai. Nah. Ya, ini di sini juga saya tampilkan nama-nama lain yang disebut dalam Quran. Ini nama-namanya. Terus ini nama-nama surat juga urutannya, jumlah ayatnya, tempat turunnya juga ada komplit nih. Terus ini nama-nama Nabi yang di 25 ini, diutusnya kemana, disebut berapa kali dalam Quran juga ada. Nah, paling banyak adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kita harus paham juga ini jalur ini. Oke. Apa? Ini? Enggak dong. Ini kan Quran Islam kok dari Bible gimana? Nama-namanya ya kan kita sesuaikan. Di dalam Bible
yang namanya Nabi Idris itu siapa gitu. Umur? Mana umur? Emang di sini ada umurnya? Masa jangka dakwahnya. Emang di sini ada? Nggak ada ah. Ini berapa kali disebut? Ini yang di bawah tadi kan nama surat, urutan di dalam Qurannya urutan keberapa, tempat turunnya di mana, terus jumlah ayatnya berapa gitu. Kalau yang merah ini turunnya di Madinah, kalau yang hijau turunnya di Mekah atau ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Mana umur? Nggak ada umur ini. Ada. Oke. Nanti saya bagiin ini. Yang sama kemarin itu udah dikirim kan? Yang mana? Tentang sejarah Kekristenan, sejarah masih diedit terus, belum selesai. Belum selesai tuh. Wah, itu tambah ruwet aja. Tambah banyak lagi. Turunannya tambah banyak. Nanti kalau udah selesai saya bagiin. Ya. Ada lagi pertanyaan? Buat kalian kajian-kajian ini menarik atau tidak? Menarik. Sangat menarik ya. Ya. Ini memang topik-topik yang memang sangat-sangat populer gitu. Nggak pertanyaan lagi? Berarti ini 8 orang ya. Nih, absennya saya pulangin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Dengan doa Qurratul Majelis. Subhanallah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.